hari ini, ketika kami memuji meninggikan Engkau, nama-Mu Tuhan kami tinggikan di tempat ini, dan hadirat-Mu turun atas kami semuanya. Kami membuat tahta sehingga Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ketika kami menyembah, tahta-Mu ada di tengah-tengah kami ada di dalam Engkau. Sesuatu terjadi Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan lepaskan semua beban di dalam kehidupan kami, sehingga kami memperoleh kelegaan dan kemerdekaan di dalam Engkau. Terima kasih untuk malam hari ini, untuk waktu yang Kau berikan bagi kami semuanya. Sebentar kami mau bersama-sama belajar firman-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih kami berkati setiap anak-anak Allah, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Kami ada di dalam frekuensi yang sama, kami ada di dalam hadirat Allah yang sama, sukacita Allah, damai sejahtera Allah itu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur malam hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita akan membahas tema yang baru ya, judulnya adalah hidup dalam dua alam ya, hidup dalam dua alam. Ketika ya tema ini mulai diberikan, mulai saya sebarkan begitu, ada orang yang nanya, Pak, ini pelajaran apa ya? Kok hidup di dalam dua alam? Nah, sepengetahuan saya itu hidup dalam dua alam ini kalau dalam pelajaran di sekolah dulu ini kan kayak amfibi ya. Katak, binatang katak yang hidup dalam dua alam seperti itu. Apakah ini pelajaran semacam itu, Pak? Bukan, saya bilang ya. Kalau pengen tahu silahkan bergabung dalam Zoom meeting ataupun Facebook pada malam hari ini supaya tahu apa artinya hidup dalam dua alam tersebut ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka materi kita malam hari ini bersama-sama ya. Nah, hidup dalam dua alam ya. Oke, Bapak Saudara ya. Kita mengenal ada istilah dunia yang akan datang ya. Dunia yang akan datang berarti ada dunia masa kini. Dunia yang kita tempati hari ini, yang kita nikmati, yang kita pijak saat ini namanya dunia dan bumi masa kini ya. Tapi ada namanya dunia yang akan datang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Bapak-bapak gembala Anda, pendeta-pendeta yang Anda dengar mereka berkhotbah, mereka selalu menjanjikan, persiapkanlah dirimu untuk masuk kepada ya dunia yang akan datang dulu ya. Nah, tapi kita sekarang harus tahu sebenarnya apa sih dunia yang akan datang itu, ya. Nah, oleh sebab itu kita harus mengenal mekanisme-mekanisme apa saja yang akan terjadi dan apa saja nanti yang akan dilakukan ketika kita ada di dalam dunia yang akan datang tersebut, ya. Makanya kita belajar hidup dalam dua alam. Tentang hidup di masa kini, saat ini kita hidup, Bapak Ibu Saudara punya pengalaman sejuta pengalaman, bukan? Semua kelihatan, semua boleh dirasakan, tapi tentang hidup di satu alam yang berikutnya, ini perlu dipahami bersama-sama. Ya, kita mempercayai bahwa hidup manusia tidak hanya terbatas di dalam dunia masa kini saja. Ya, artinya hidup di dunia masa kini ini ada batasnya. Ya, jadi semua yang ada di dunia ini ada limitednya. Ya, ada batasannya. Kalau orang bikin produk saja, ya walaupun dikasih bahan pengawet, masih tetap ada expirednya ya. Nah, masa akhirnya di dunia ini nggak ada yang punya nilai kekal, ya. Nanti semuanya harus dilenyapkan. Ketika semua dilenyapkan, kita memasuki sebuah dimensi dan alam yang baru yang disebut langit baru dan bumi yang baru tersebut. Ya, nah, tapi ada dunia yang akan datang ini, ya, tentang dunia yang akan datang ini, kita harus memahami apa saja mekanisme yang akan terjadi di sana ini. Ya, ternyata dalam dunia yang akan datang itu ada kekuasaan yang lebih besar yang nantinya akan disediakan
bagi kita yang percaya dalam masa yang akan datang itu. Amin. Ya. Kalau di dunia ini kita melihat ya, ada orang-orang yang punya kedudukan, punya posisi, punya power, punya kekuasaan, ya, punya kekuasaan. Nah, tapi ya, sekarang kita lihat ya, nanti di dalam dunia yang akan datang itu, Anda akan melihat lebih lagi, ya, lebih lagi bahwa di dunia yang akan datang itu nanti kita akan melihat bagaimana kekuasaan-kekuasaan yang diberikan oleh Bapa kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkannya itu jauh lebih mulia, jauh lebih indah daripada apa yang Anda terima di dalam dunia atau alam materi ini, ya. Orang kalau terima sesuatu penghargaan atau posisi di dunia aja itu bangganya luar biasa, ya. Tapi kita harus berpikir lebih jauh lagi, ya. Anda boleh meraih prestasi-prestasi yang ada di dunia sekarang ini. Tapi Anda juga harus mempersiapkan nantinya ketika kita masuk pada dunia yang lain, ya, dunia yang akan datang itu, apakah Anda di tempat itu, di dunia yang akan datang ini, masih juga bisa menempati atau menduduki posisi yang tinggi juga. Nah, itu semua ditentukan. Ada kriteria-kriteria. Kenapa orang-orang yang ikutan harus memiliki hal tersebut. Satu kali saya ingat murid-murid Tuhan Yesus ya, ketika mereka mendengar Tuhan Yesus itu cerita tentang pemerintahan yang akan datang. Mereka lalu mulai pengen, siapa kira-kira yang ikut memerintah nanti bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sana ini. Lalu Ibu Yakobus dan Yohanes ini ya, itu datang kepada Tuhan Yesus. Ya, Guru, izinkanlah kalau boleh kedua anakku itu nanti ya di dunia yang akan datang nanti boleh duduk di sebelah kiri dan kananmu, punya posisi yang lebih dari rasul-rasul yang lainnya. Tapi apa jawaban Tuhan Yesus? Soal duduk atau tidaknya itu ya, nanti boleh duduk di kiri atau kanan saya, itu bukan hak saya. Itu haknya Bapak. Dia yang mendudukkan, bukan aku yang mendudukkan. Ya. Jadi kita sekarang tahu, posisi kita nanti di dunia yang akan datang, itu bukan yang menentukan, bukan Tuhan Yesus. Yang menentukan adalah Bapak, Allah Bapak yang menentukan. Nah, dari cerita Tuhan Yesus ini kita mendapatkan titik terang, ya, tentang kekuasaan yang akan ada di dalam dunia yang akan datang itu ternyata Bapak yang akan menganugerahkan atau memberikan kepada orang-orang yang layak untuk mendapatkannya, ya. Nah, kita lihat bagaimana mekanisme kerja di alam roh. Kalau di dunia ini orang akan menciptakan sesuatu, dia butuh energi, ya, butuh waktu, butuh kekuatan, butuh tenaga, kadang-kadang juga butuh materi, fisik dan sebagainya, ya. Baru terrealisasi, tercipta sesuatu. Nanti kalau di alam roh bagaimana? Ternyata di alam roh itu jauh lebih simpel, jauh lebih mudah, ya, dibanding orang yang ada di muka bumi untuk menciptakan sesuatu. Kenapa? Alasannya satu, karena bumi telah terkutuk. Kutuk itu membuat semuanya jadi sulit. Ya, kalau orang tinggal di daerah terkutuk, ngapa-ngapain sulit. Ya, cari rezeki juga sulit. Kalau dia sakit, kena kutuk penyakit dan tinggal di daerah kutuk, dia juga sulit untuk disembuhkannya biasanya. Ya, tapi kalau orang tinggal di daerah blessing, di daerah berkat, ya, itu beda. Ya, itu beda. Dia nggak usah pakai tenaga, dia tidak usah pakai kekuatan, tapi cukup ngomong saja, nanti semuanya akan berubah. Semuanya akan terjadi. Kita ingat ketika Allah atau Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian? Berfirmanlah Tuhan, jadilah langit. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Berfirmanlah Tuhan, maka jadilah benda-benda penerang yang ada di atas itu.
mencipta sesuatu, bekerja di alam roh, beda dengan bekerja di alam materi. Nah, Bapak Saudara, nanti kita lihat ya, ada sebuah perbedaan cara kerjanya, kualitasnya juga. Tapi di dunia ini kita kadang-kadang Tuhan izinkan ya, untuk kita boleh icip-icip istilahnya ya, tentang kuasa yang akan terjadi nanti di kerajaan atau di dunia yang akan datang itu. Bahkan di masa kini, kita sudah boleh mencicipi kuasa-kuasa itu untuk boleh dipergunakan di dunia ini. Syaratnya cuma satu, asal Bapak Ibu Saudara tahu mekanismenya. Ya, jadi setiap Anda melihat persoalan, Anda mau kerja di alam roh atau kerja di alam materi. Memang kita masih hidup di dunia ini, Paulus berkata, tapi perjuangan kami, senjata yang kami gunakan bukan senjata-senjata duniawi, tetapi senjata rohani. Ngerti ya? Walaupun kita masih ada di dunia ini, mekanisme kerja yang mana yang boleh Anda gunakan? Ketika Anda terima Tuhan Yesus, dulu Anda orang duniawi, tapi sekarang Anda adalah orang rohani. Amin. Orang duniawi berpikir secara duniawi, tapi orang surgawi berpikir ala surga. Orang dunia bekerja cara orang dunia, tapi orang rohani cara kerjanya ya pakai cara mirip dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita boleh melihat, asal Anda tahu pengertiannya, mengerti mekanismenya, Anda bisa melakukan sesuatu ya seperti apa yang akan terjadi nanti di alam yang akan datang tersebut ya. Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk mulai mengenal ya, untuk mulai mengenal dan mengalami dan mempergunakan kuasa-kuasa dunia akan datang itu dengan mengajarkan kepada mereka hal-hal di dunia supranatural, yakni dunia yang akan kita alami di masa datang itu sejak kita hidup di dunia ini. Amin. Mari kita baca bersama-sama ayat ini, Matius pasal 14 ayat 29. Ya. Matius pasal 14 ayat yang ke-29. Kita baca bersama-sama. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ya, perhatikan ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, ya, memegang dia dan berkata, ya, apa katanya? Hei, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Ya, mengapa engkau bimbang? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu ya, peristiwa ini pernah kita bahas ketika kita masuk dalam buku 13 pertama, yaitu judulnya adalah Damai Sejahtera Sang Pencipta. Ya, jadi cerita singkatnya begini. Ketika itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pulang dulu. Sementara Tuhan Yesus pergi ke tempat lain untuk berdoa kepada Bapaknya. Amin. Jadi perjalanan murid-murid ini, waktu dia harus melintas danau Galilea tersebut, itu atas perintah Tuhan. Amin. Jadi konteksnya, kalau sekarang istilah kerennya, murid-murid ini ada di dalam agendanya Tuhan. Betul enggak? Tuhan yang bilang. Jadi bukan karena murid-muridnya tuh kebelet pengen bubuk, enggak ya, cepet-cepet dia cepet pengen pulang begitu, enggak. Gurunya yang bilang, kamu pulang duluan ya, aku mau ketemu Bapakku. Jadi mereka beda arah. Ya,
ketika mereka ada di tengah-tengah danau Galilea tersebut, ya, mereka diserang oleh ombak, oleh angin, oleh badai, oleh taufan, ya, sehingga kapal yang ditumpanginya itu hampir-hampir saja tenggelam. Mereka berusaha untuk menyelamatkan dirinya, ya, tapi kayaknya usahanya hampir gagal. Lalu ketakutan mulai mencekam, ya, ke-12 murid ini yang ada di tengah-tengah badai, di tengah-tengah danau Galilea tersebut, ya. Lah saat itu kira-kira jam 3 pagi, ya. Lah di tengah-tengah badai ombak, ya, yang tinggi seperti itu, tahu-tahu Tuhan Yesus datang, ya, untuk menenangkan atau menolong murid-murid ini. Dari jauh Tuhan Yesus berteriak, "Hei, jangan takut." Ya, nah bayangin saudara, ya, jam 3 pagi, ya, itu angin badai lagi bergelora seperti itu, tahu ada Yesus kan bajunya putih, naik turun gitu ya di atas ombak seperti itu. Lah, walaupun dia bilang, "Hei, jangan takut." Mungkin mereka malah takut mungkin. Sudah kena masalah, lalu ada yang datang pakai baju putih-putih seperti itu ya. Nah, tapi semakin mendekat mereka, lalu Tuhan Yesus memperkenalkan, menyatakan dirinya. "Jangan takut, ini aku." Ya, ketika Petrus mengetahui bahwa itu adalah gurunya, lalu Petrus bilang, "Jika engkau guru, suruhlah aku datang ke tempatmu itu." Tempat yang mana? Sementara Petrus ada di atas perahu, walaupun perahunya lagi goncang, lagi oleng. Tapi Yesus ada di tempat yang lebih membahayakan lagi. Yesus ada di atas badai, Yesus ada di atas ombak, Yesus ada di tengah-tengah angin taufan seperti itu loh. Enggak ada perlindungan sama sekali. Lah, kenapa Petrus pengen ke sana? Ya, kenapa Petrus ingin ke sana? Lah, kita perhatikan di sini ya. Sebenarnya semua hal yang terjadi ini diizinkan oleh Allah untuk sebuah pembelajaran. Ya. Jadi diizinkan oleh Allah untuk sebuah pembelajaran. Amin. Ya. Untuk sebuah pembelajaran. Nah, jadi kalau saya counseling dengan seseorang ini mulai bercerita tentang ada trouble, ada masalah di dalam kehidupan mereka, ya. Lalu saya bilang, ya, tahu enggak bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Nah, kalau dia turut bekerja, artinya semua ini diketahui oleh dia. Kenapa dia tidak bereskan saja masalah itu? Supaya Anda aman, supaya Anda enak, dan gak mengalami masalah-masalah seperti itu. Ya, nah, lalu saya bilang, ya, kadang-kadang Tuhan izinkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, itu untuk sebuah pembelajaran, ya, untuk materi supaya kita bisa belajar sesuatu, ya, belajar sesuatu. Nah, Tuhan itu izinkan, ya, akhirnya Petrus itu nangkep ada PR-nya nih, dia mau nyoba untuk menyelesaikan soal ujian tadi itu loh, ya. Dia katakan, "Jika engkau guru, ya, suruhlah aku, ya, ada di tempat itu." Datang ke tempat itu. Lalu Yesus katakan, "Silahkan, ya." Datanglah. Maka Petrus turun. Petrus berjalan di atas air. Tapi ketika di tengah-tengah itu dirasakan tiupan angin, Petrus mulai goyah. Petrus mulai nervous, mulai khawatir, mulai bimbang, mulai ragu, mulai cemas dan lain-lainnya. Akhirnya dia tenggelam. Ya, ketika tenggelam dia berteriak, "Tuhan, tolong saya." Tuhan, tolong saya. Ya, lalu Tuhan dengan cepat angkat Petrus, lalu digiring Petrus
dibimbing untuk masuk ke kapal lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita bisa memetik apa? Ya, apa yang bisa kita pelajari bersama malam hari ini? Pertama, Saudara ya, ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya berjalan di atas air, di sini ternyata dari 12 murid itu hanya satu murid yang berani mencobanya, yakni Petrus. Berarti kan ya, apa yang boleh kita petik bersama-sama? Banyak orang ikut kelas pemuridan seperti ini ya, sampai puluhan, ya, 70 lebih dan sebagainya. Ada yang ikut juga di YouTube, ada ikut juga di Facebook dan sebagainya. Mereka semua rindu belajar, pengen tahu tentang kehendak dan rencana Tuhan. Pelajaran apa yang bisa aku mengerti hari ini. Ya, tapi yang mau praktek nggak banyak. Dari 12 murid ini, ternyata hanya satu yang mau praktek. Sebenarnya Tuhan Yesus memberikan kesempatan 12 murid itu semuanya untuk mencoba berjalan di atas air sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nangkep ya? Nangkep ya? Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar action, ya, tapi dia sedang memberikan contoh. Siapa yang mau ngikut dia? Dan contohnya menantang. Berdiri di atas ombak, di tengah angin dan badai. Ternyata ada yang mau mencoba. Yang mencoba dari 12 murid ini cuma satu. Namanya Petrus. Amin. Yang 11 tak mau. Nah, saya harap Bapak Ibu Saudara yang ikut kelas pemuridan seperti ini. Jangan hanya terkagum-kagum dengan pengajaran-pengajaran yang Anda boleh terima dari Senin sampai Jumat seperti ini, ya, selama masa pandemi ini, melalui Zoom meeting, melalui Facebook dan sebagainya, ya. Tapi coba, adakah dari antara Bapak Ibu Saudara ini yang mau praktek firman ini atau tidak? Nah, walaupun Petrus gagal, ya, tapi Tuhan Yesus itu ya lebih memberi nilai kepada Petrus daripada 11 yang lainnya tadi ya. Nah, Bapak Saudara, jangan takut gagal. Orang belajar bisa gagal, ya. Tapi Tuhan Yesus selalu mendampingi Anda dan Anda punya pengalaman namanya berjalan bersama dengan Tuhan Yesus itu, ya. Nah, di sini kita lihat pelajaran ini enggak ditangkap sama 11 murid yang lainnya. Mereka hanya kagum-kagum. Melihat contoh, hebat ya Yesus bisa berjalan, menari di atas air, di atas ombak seperti itu. Siapa yang bisa kalahkan dia? Gak ada orang di dunia ini yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Teorinya mereka tahu semuanya. Kalau cerita dengan orang tentang kehebatan Tuhan Yesus, dia boleh katakan, Yesus itu lebih hebat daripada semuanya. Tapi kalau ditanya, benar gak? Kamu kan pengikut Yesus. Kalau Yesusnya hebat, kamu harus hebat juga ya. Mulai kempes. Ya, nah itu untuk Yesus, bukan untuk saya. Nah, tapi lain dengan Petrus. Petrus katakan apa? Kalau Yesus bisa, aku pun juga bisa. Amin. Jadi setiap ada pengajaran, dan Anda melihat Anda sedang ditarik kepada level yang lebih tinggi, Anda katakan, yes, aku mau mengalami, aku mau menikmati, aku mau merasakan, dan aku mau melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Anda tanya seperti Petrus, jika engkau guru, izinkan aku datang. Lalu Anda dengar Yesus bilang apa? Datanglah. Amin. Ketika Tuhan Yesus agree, ya, Anda boleh jalan di atas air ini. Apa yang Anda lakukan? Mission impossible. Atau enggak? Mana bisa manusia jalan di atas air? Ini mujizat.
Betul nggak? Kenapa? Karena berat jenis manusia dan air itu lebih berat manusia. Jadi manusia itu harusnya tenggelam. Tapi ya orang yang berjalan pakai metode alam roh, mereka bisa mengatasi hukum alam ini karena dia ada di dalam hukum yang berbeda. Dalam kitab Roma pasal 8 dikatakan apa? Di dalam Yesus nggak ada penghukuman ya. Ya. Kenapa? Hukum roh itu memerdekakan Anda dari hukum dosa dan maut. Di alam materi, di alam masa kini ini, semua tunduk dengan namanya hukum gravitasi. Betul nggak? Hukum gravitasi. Kalau istilah rohaninya adalah hukum dosa dan maut. Semua manusia itu pasti akan berbuat dosa. Gak ada orang hebat yang gak bisa diganggu, yang gak ada orang hebat yang gak akan jatuh dalam dosa. Nah, itu konsep orang-orang yang ada di dalam dunia masa kini. Hukum gravitasi, ya. Setiap benda yang kita lempar ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Itu bunyi hukum gravitasi, betul? Kenapa? Hukum gravitasi itu menarik orang turun ke sana ini. Tapi hukum rohnya beda, saudara. Kalau Anda memakai mekanisme hukum roh, walaupun Anda masih ada di alam masa kini atau alam materi ini, hukum roh itu akan memerdekakan Anda dari hukum alam masa kini atau alam materi. Amin. Nah, nanti kita akan bahas ya, hukum roh itu apa, hukum materinya apa, ya. Nah, sekarang perhatikan lagi ya materi kita. Oke. Peristiwa berjalan di atas Danau Galilea adalah pelajaran bagi murid-muridnya. Itu bukan sekedar Tuhan mendemonstrasikan ya kealahannya seperti yang dikatakan semua hamba-hamba Tuhan kadang-kadang ya. Jadi Yesus berjalan di atas air itu dibilang Yesus pamer, mendemonstrasikan gua Allah nih. Loh enggak ya? Tapi kalau kita lihat, kalau dia mendemonstrasikan, kenapa harus jam 3 pagi? Yang lihat siapa? Betul? Peristiwanya jam 3 pagi. Ya, yang lihat siapa? Ya. Nah, kalian lihat. Itu pelajaran bagi murid-muridnya. Tak perlu dilihat orang biasa. Karena dilakukan di tengah danau pada pukul 3 pagi. Jadi ini pelajaran privat untuk seorang murid dari gurunya. Amin. Jadi bukan bentuk demonstrasi. Ya. Nah, apa yang perlu kita ketahui dari pelajaran ini? Kalau latar belakang atau background dari pantai atau danau Galilea itu disingkirkan. Ya, pada waktu Tuhan Yesus menarik tangan Petrus yang tenggelam di air itu, sebenarnya tergambar juga bahwa Tuhan sedang menarik Petrus pindah daerah atau pindah alam dari dunia materi ke dalam dunia roh. Ya, nah ada dua hukum yang berbeda saat itu. Petrus masih dikuasai oleh hukum dunia atau hukum materi di mana hukum Arkimedes berlaku. Ya. Karena berat jenis Petrus lebih besar daripada berat jenis air. Ya. Nah, menurut hukum Arkimedes, berat air itu kan 1. Ya. Maka Petrus memang harus tenggelam. Itu kalau Anda tanya kepada semua ilmuwan, ya, orang-orang pinter di alam materi atau dunia masa kini, semua akan bilang, ya wajar, gak bisa disalahkan. Siapapun, kapanpun, dimanapun, kalau ada manusia nyemplung ke air, itu enggak ya. Kalau dia tidak berenang,
Dia nggak bisa berjalan di atas air, pasti tenggelam itu. Ya, ya. Tapi kita lihat, kenapa Tuhan Yesus enggak? Ada apa? Tetapi Tuhan Yesus bisa berdiri, bahkan menolong Petrus berdiri lagi ke atas air, karena ada hukum lain yang berlaku bagi dia, yakni hukum di alam roh. Hukum di alam roh bunyinya apa? Untuk melawan atau menetralisir dari bunyi hukum Arkimedes. Hukum Arkimedes itu memastikan orang yang ada di atas air harus tenggelam, ya. Nah, tapi hukum di alam roh bunyinya beda. Kalau kamu tidak takut, maka kamu bisa berdiri di atas air. Ya. Kalau kamu tidak takut, maka kamu bisa berdiri di atas air. Nah, Bapak Ibu Saudara, air di sini bisa Anda gambarkan apa saja yang sedang membahayakan dalam hidup Anda. Mungkin itu persoalan-persoalan dalam hidupmu, ya, yang membuat Anda tenggelam di dalamnya. Ada orang punya hutang, ya, nah dia tidak bisa bayar, akhirnya bunganya menambah. Pokok sama bunganya sekarang lebih besar daripada bunganya. Itu namanya tenggelam di dalam masalah, ya. Wah, Saudara, kalau udah orang cerita seperti itu, saya bilang gini, kenapa kamu harus hutang? Ya, memang hutangnya enak, bayarnya ya enggak enak, saya bilang. Sekarang kamu tahu rasa seperti ini, ya. Nah, sekarang nih, rasanya gimana tenggelam dalam hutang ini? Waduh Pak, siang takut, malam lebih takut lagi Pak. Kebayang semuanya Pak. Itu hutang nanti akan membengkak berapa, ya. Itu terpuruk seperti itu. Ada juga yang masalah orang dan penyakit, betul enggak? Tidak kunjung sembuh, malah semakin parah keadaannya. Dan ketika dia pergi untuk konsultasi kepada dokter, lalu dokter menyatakan, ini penyakit akut, nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Silahkan persiapkan diri Anda, ya. Siap-siap apa? Siap-siap game, ya. Siap-siap game, ya. Kapan mau dipanggil Tuhan, nanti silahkan, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat, ya, ya. Nah, supaya kita tahu, ya, bahwa ya. Nah, supaya kita tahu, ya, bahwa hukum yang diberikan oleh Allah ini, yaitu hukum roh ini, kalau kamu tidak takut, maka kamu bisa berdiri di atas air. Nah, hukum seperti ini hanya ada di alam roh, ya. Hukum seperti ini hanya adanya di alam roh, di alam materi enggak ada, ya. Nah, itu dunia supranatural yang lebih besar dibanding hukum-hukum alam yang lainnya. Dan di sini Tuhan sedang menarik Petrus untuk masuk ke dalam dunia supranatural itu agar menjadi seperti dia, menjadi seperti Yehova sesudah ditarik oleh Tuhan ke atas air. Dia berjalan lagi di atas air, tapi tentu saja dipegang oleh Tuhan Yesus, ya. Lah, sekarang kita menarik sekali, ya. Jadi sebenarnya pantai Danau Galilea itu hanya background, ya. Tuhan Yesusnya, dia berdiri di dalam daerah roh. Petrus ada di daerah materi. Dua daerah itu punya hukum yang berbeda. Kenapa Yesus nggak tenggelam? Karena orang yang tinggal di daerah roh atau dunia yang akan datang tersebut, dia punya prinsip yang beda. Dia tidak takut, lalu dia tidak tenggelam. Sementara yang ada di dunia materi atau dunia masa kini ini, dia selalu takut, lalu menjadi tenggelam.
Itu hukum Arkimedesnya. Ya, nah harus tenggelam dalam masalah ini. Ya, nah sekarang kalau ditanya, Bapak Saudara, siapa di sini yang takut dengan masalah? Siapa di sini takut dengan penyakit? Nah, kalau ditanya, siapa yang takut dengan persoalan? Kalau ada yang jawab tidak takut, alasannya apa? Alasan yang benar adalah karena saya sekarang menggunakan sistem ya atau mekanisme di dunia yang akan datang. Ya. Nah, di dunia yang akan datang ini kita boleh berkata, aku tidak takut, makanya aku tidak tenggelam. Ya, tapi kalau yang ada di dunia materi atau dunia masa kini, mereka pasti dan akan tenggelam dengan persoalan-persoalan ini. Nah, oleh sebab itu, berubah mindsetnya. Ya, jangan Anda berpikir secara daging, tapi mulai berpikirlah secara roh. Ya, pikiran daging membuat Anda akan ambles. Tapi pikiran roh Anda membuat Anda akan terbang tinggi di awan. Amin. Nah, sekarang ya, pikiran daging versus pikiran roh. Ya, dalam kalangan ilmu pengetahuan atau di kalangan para ilmu pengetahuan terdapat perkataan seperti ini. Manusia selama hidupnya di bumi ini hanya memakai 10% atau kurang dari kapasitas otak mereka. Ya, di alam materi di dunia ini orang yang paling jenius yang diakui itu namanya Albert Einstein ya. Nah, dia dikatakan katanya dia menggunakan otaknya itu sekitar 12%, 11%. Tapi rata-rata lainnya itu ya, itu paling banter 10%. Bahkan ada yang kurang. 10% ya dari kapasitas otak mereka. Nah, bayangkan Saudara, bahwa semua manusia yang dilahirkan di muka bumi ini sejak kecil mereka disekolahkan, bukan? Ya, dari sekolah pertama playgroup atau enggak ya, kemudian diajak main-main sama gurunya, diajak nyanyi-nyanyi, diajak jalan-jalan gitu ya. Nah, tapi bayar juga sih. Ya, nah, ya, masuk playgroup, lalu masuk TK, ya, taman kanak-kanak, ya. Lah mulai diajar hitung-hitungan, baca tulis sedikit di situ ya. Lalu mulai masuk sekolah dasar, sekolah SMP, sekolah menengah pertama, lalu SMU, sekolah menengah umum. Setelah itu mereka mulai kuliah, masuk university. Ya, ambil S1, S2, S3, S4, STMJ dan sebagainya. Ya. Nah, dia menjadi sarjana atau pasca sarjana, ya. Tapi semuanya itu memakai 10% kapasitas otak mereka. Setelah mereka menggunakan semua 10% otak mereka itu, ujung-ujungnya mereka mati. Nah, pertanyaannya, kemana kapasitas yang 90% itu? Ketika Allah menciptakan manusia, dia dikasih otak, bukan? Nah, otak yang katanya segede bakpao itu, ya, segumpal begini ini, kalau hanya dipakai 10%, buat apa dibuat space-nya itu sebenarnya besar, ya. Kalau boleh diukur nih, Mama ya, di otak itu 10 giga, ya. Nah, baru kepake memorinya ini 10%. Jadi baru kepake 1 giga. Kenapa? Mesti diisi atau dibuat 10 giga. Kalau dipakai hanya 1 giga, betul nggak? Coba Saudara, kalau Anda mau beli memori, ya, Anda tanya, butuhnya apa sih sebenarnya? Kebutuhan Anda itu untuk nyimpen apa? Data-datanya sebesar apa? Butuhkah yang 10 giga? Atau cukup 1 giga? Atau 16 giga? Atau 32 giga? Atau 64 giga? Kalau itu memang Anda membutuhkan yang besar, Anda langsung beli nih.
yang 1 teta, ya, 1000 giga, seperti gitu ya. Kenapa? Anda memang membutuhkan untuk menyimpan yang lebih banyak lagi. Kalau Allah membuat manusia, ya, dibuat kapasitas yang begitu besar seperti itu, lalu ya, yang digunakan hanya 10%. Kelihatannya kan kayaknya, kenapa Allah bikin begitu ya? Ya, kenapa nggak diperkecil aja dari awal? Sebenarnya niat awalnya, Allah itu mau manusia itu menggunakan otaknya itu 100% sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan sebenarnya, ya. Oke, ya. Baterai habis. Oke ya, jadi ngomong tentang ini apa otak kapasitas baterai Mac saya habis. Oke, tapi ada persediaan. Amin. Nah, oke ya. Lanjut dikit ya. Mengapa? Karena memang sebenarnya yang 90% itu harus diisi dengan pikiran Kristus saja, ya. Nah, atau sebenarnya sejak Adam di Firdaus, Tuhan kan datang tiap hari. Anda baca dalam Alkitab, setiap hari sejuk, Tuhan itu datang untuk mengunjungi Adam. Kenapa Tuhan Yesus itu tiap hari sejuk, artinya pagi dan sore ya, itu kenapa datang kepada Adam. Dari surga yang jauh sana itu, turun ke bumi ongkosnya berapa? Lah untuk apa Tuhan Yesus itu repot-repot ya toh? Datang untuk menjumpai Adam di Taman Firdaus, di Taman Eden itu loh. Ya. Nah, untuk apa sebenarnya? Ya. Nah, di sini sebenarnya Tuhan turun ke bumi untuk mengajar Adam ya, pengetahuan dari buah pohon kehidupan saja. Yakni seluruh pengetahuan yang dimiliki oleh Yehova. Dan Allah berpesan, jangan makan yang satu itu. Yang mana itu? Ya, tunjuk namanya buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Jangan makan tuh ya. Kalau kamu makan itu, kamu akan mati. Tuhan Allah yang selalu datang kepada Adam pada kali itu, dia melarang Adam untuk memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Nah, jadi pendidikan di bawah yang satu itu dihindarkan alias dilarang karena tak akan mampu mengembang sampai 100% kapasitas berpikir manusia. Sepandai-pandainya orang sekolah, dia hanya bisa menggunakan kapasitas otaknya 10%. Jadi yang 90% yang nganggur. Ya, tahu nggak? Makanya Tuhan bilang, jangan makan itu. Kamu akan mati. Kalau Alkitab mengatakan begitu ya. Tapi sebenarnya apa? Kapasitasmu untuk menggunakan otakmu itu nggak maksimal kalau makan yang itu. Tapi kalau kamu mau makan dari buah pohon kehidupan ini, kamu akan maksimal di sini. 100% dari kapasitas otak itu nanti akan digunakan di situ. Kenapa? Allah sendiri yang akan mengisi dengan cara mendidik manusia itu di bawah pohon kehidupan. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa hanya 10% kapasitas otaknya? Ya, jawabannya adalah manusia adalah makhluk roh. Perhatikan, yang berdiam di dalam tubuh jasmani. Jadi inti dari manusia itu bukan daging, bukan tubuhnya ini. Inti daripada manusia itu sebenarnya roh. Ya, Daud itu berkata gini, rohku, yalah,
jiwaku, dan tubuhku. Rohku menyembah Tuhan, jiwaku memuji Tuhan, ya, tubuhku mengagungkan Dia. Lah, punya bagian masing-masing. Nah, dari 3 dimensi bagian manusia ini, sebenarnya inti dari manusia itu ada di mana? Bukan dagingnya, bukan fisiknya, tapi rohnya. Amin. Nah, roh itulah sebenarnya benih yang ada sebelum dunia dijadikan. Ketika ada di dalam Yesus, sebenarnya rohmu juga sudah ada di dalam diri Adam pada waktu itu, ya. Ada di dalam diri Adam dan mulai ini turun ke bumi melalui rahim perempuan, lalu ada casingnya, ada bungkusnya, ada wadahnya. Jadi daging ini, tubuh ini hanya wadah dari rohmu saja. Amin. Nah, jadi boleh dikatakan manusia adalah makhluk roh yang berdiam di dalam tubuh jasmani. Amin. Makhluk roh itu ternyata memiliki tubuh roh dengan 5 indera roh. Seperti tubuh fisik Anda punya 5 indera, tubuh rohmu juga punya 5 indera juga. Nah, di situ ada penglihatan. Seperti mata fisik kita bisa melihat. Ternyata mata rohmu juga bisa melihat. Seperti telingamu bisa mendengar, telinga rohmu juga bisa mendengar. Seperti hidungmu bisa mencium bau, ya. Ternyata penciuman Anda di alam roh, rohmu juga punya penciuman juga. Anda bisa mendeteksi dengan penciuman juga. Pengecapmu, ya lah. Nah ini lidah itu ya, itu kan pengecap untuk merasakan ini asin, manis, ya, pahit, ya. Nah, kalau asin, pahit, manis dan seger itu namanya nano-nano, ya. Lalu yang tahu itu lidah itu namanya pengecap, indera pengecap. Ternyata manusia rohmu juga punya pengecap juga, ya. Kalau orang bisa katakan sungguh manis, manislah Yesusku. Emang permen? Loh, kok Yesus manis? Gimana itu? Yang mendeteksi adalah manusia rohmu. Yang merasakan setiap apa yang dikerjakan oleh Allah atau Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Begitu manis, ibaratnya seperti Anda sedang memakan permen dan lidahmu merasakan manis. Dan itulah yang dideteksi oleh pengecap roh dari manusia roh Anda. Amin? Ya, ada peraba. Betul enggak? Nah, kita lihat ya. Orang buta itu enggak bisa melihat, indera penglihatannya enggak ada. Ya. Tapi dia bisa jalan dengan apa? Cara meraba. Ya enggak? Nah, kalau kita ada di dalam kegelapan, kadang kita menggunakan indera peraba kita. Ini apa ya? Ya. Ini apa ya kira-kira? Nah, di sini kita bisa tahu ya nanti ya. Oh, ya. Inilah yang disebut sesuatu gitu ya, karena apa? Anda raba seperti itu. Lah itu panca indera. Jadi manusia ini sebenarnya karena kita ini punya 2 tubuh. Tubuh roh dan tubuh fisik. Ya. Tubuh rohmu punya panca indera, 5 indera. Tubuh dagingmu, tubuh fisikmu juga punya 5 indera juga. Amin. Nah, itu harus dilatih. Ketika manusia lahir, ya, bayi lahir gitu, punya ya 5 indera itu. Harus dilatih juga. Maminya latih si anaknya itu yang bayi itu. Jangan dibeliin mainan yang aneka ragam warna ya, supaya mengenal warna. Supaya apa? Nah, ya, ketika dia bertumbuh, jangan sampai dia buta warna. Kasih gitu ya, warna-warni supaya melihat bisa membedakan ini dan itu. Nah, akhirnya anak ini enggak jadi buta warna.
Dia bisa melihat, bisa membedakan, penglihatannya normal seperti itu. Kenapa? Dilatih. Amin. Dilatih. Jadi pelatihan tuh ada. Pendengaran juga begitu. Ya. Nah, supaya anak Anda lebih sensitif, diajak ngomong terus. Ya. Supaya dia mendengar, mendengar, mendengar. Nah, apalagi penciumannya gitu ya, diciumin yang wangi-wangi kalau macam gitulah. Nanti kalau ada yang enggak seperti itu, dia mulai nangis gitu. Kenapa nangis? Beda. Enggak taunya apa maminya buang angin. Jadi baunya beda. Ya, itu kok lain ya gitu ya. Nah, itu penciuman. Nah, perasaannya juga begitu dilatih ya. Nah, itu kalau cuma dikasih ASI terus gitu ya, nanti yang nggak tahu rasa yang lain-lainnya. Loh enggak? Untuk bertumbuhan juga begitu. Dari makanan yang manis, yang gurih tok gitu, nanti sudah dewasa dikasih yang pedes juga ya. Nah, kasih cabai, kasih sambal segala macam. Lalu mereka mulai merasakan. Indra rohmu juga harus dilatih. Amin. Indra rohmu juga harus dilatih juga. Anda boleh melihat, Anda boleh mendengar, Anda boleh mencium, Anda boleh merasakan, mengecap, atau Anda boleh meraba. Mana yang bertumbuh lebih dahulu? Ya, mana yang lebih tumbuh lebih dahulu? Ya, nah sekarang kita lihat, ada orang yang gampang nangkep. Ya, nah pengertiannya yang tumbuh lebih dahulu, terus saja tumbuhkan. Ya, ada juga yang penciumannya lagi nyembah Tuhan gitu ya. Nanti dia komentar, aku mencium bau wangi, wangi mawar saron, dia bilang gitu. Kok dia bisa mencium seperti itu? Yang lainnya enggak mencium. Kenapa dia bisa? Karena apa? Indera rohnya bagian penciumannya yang sensitif dari orang itu. Ya, ada yang punya penglihatan, ada yang punya mendengar. Tuhan bicara tadi. Padahal semua enggak dengar. Dia yang dengar sendiri. Karena apa? Telinga roh dia yang kebuka di situ. Ya. Nah, aku merasakan meraba sesuatu. Nah, ada yang begitu ya. Nah, mulai bertumbuh saudara. Jadi boleh dikatakan makhluk roh itu memiliki tubuh roh dengan 5 indera roh. Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Juga dia memiliki tubuh jasmani dengan 5 indera jasmani yang serupa juga. Ya. Nah, ketika manusia berubah menjadi manusia daging, sekarang hanya 5 indera dagingnya saja yang berkembang. Karena buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat hanya mengembang berdasar logika material saja. Tak mampu mengenal alam roh. Maka kelima indera rohnya menjadi tidak dilatih sama sekali. Ya. Nah, Roma pasal 8 ayat 7 sampai 9. Baca sama-sama ya. Sebab keinginan daging atau carnal mind adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan atau carnal mind itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Ya. Jadi sekarang kita lihat Paulus katakan dalam Roma pasal 8 ini, keinginan daging itu disebut carnal mind ya. Itu perseteruan dengan Allah. Karena carnal mind ini atau keinginan daging itu tak pernah mau tunduk, tak mau takluk kepada hukumnya Allah. Ya, dan ini tak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam carnal mind ini, yang dalam kedagingan, tak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, untuk mengejar apa yang kurang saat ini, pertumbuhan kita ini, apa yang kita lakukan? Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebutuhan.
bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita harus bisa punya selera cara memandang, cara menilai yang berbeda dari orang-orang dunia. Pemberitaan tentang salib itu merupakan kebodohan bagi mereka. Coba Anda cerita nih tentang alam roh, cerita tentang keselamatan, tentang akhir zaman nanti, masa depan Anda nanti. Orang nggak mau. Yang penting hidup di dunia ini sekarang ini, itu yang penting. Mereka selalu ngotot seperti itu. Ya, kita kan masih di dunia, ngapain mikirin yang nanti? Itu urusan nanti. Yang penting kita kumpulkan duit sebanyak-banyaknya, lalu kita nikmati supaya kita happy. Nah, itu konsep orang dunia. Sehingga ketika diberitakan tentang namanya salib, ya, dia bilang bodoh itu. Ya, itu sebuah kebodohan. Dan Paulus katakan, orang yang punya cara pandang seperti itu adalah orang-orang yang memang akan binasa. Amin. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah yang dilimpahkan kepada kita semuanya. Ya, 1 Korintus 3:19. Karena hikmat dunia ini adalah kebutuhan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Ya, jadi bagi orang kalangan orang dunia, hikmat Allah itu kebutuhan. Pakai metode, pakai caranya Allah, pakai cara dunia yang akan datang itu di alam materi ini, itu dianggap bodoh. Ya loh. Umpama nih saudara ya, ada orang sakit. Ya, semuanya berusaha untuk cari dokter yang terbaik. Itu enggak ya? Solusinya gimana? Nanti kalau dianjurkan, coba datang kepada Tuhan. Coba kamu berdoa. Walaupun dia doa, hanya persyaratan saja. Sebagai orang Kristen ya berdoa. Ya, tapi enggak menembus dimensi roh itu. Enggak sampai mengalami mujizat. Ya, sambil berdoa, otaknya jalan. Dokter mana ya? Rumah sakit mana ya? Gitu ya. Padahal dia berdoa, oh Tuhan Yesus, aku tahu Engkau adalah penyembuhku. Engkau sanggup untuk menyembuhkan penyakitku. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Betul enggak? Mulutnya ngomong begitu. Tapi otaknya kemana? Wah, mau ke Pineng, mau ke Jepang, ya enggak? Mau ke Singapura, ya, ke Mount Elizabeth, ngapain? Mau berobat di sana. Kita dokter yang canggih ada di sana. Sementara dia berdoa. Tapi enggak mampu menembus sampai kepada sebuah mukjizat. Nah, kenapa saudara? Karena mereka menganggap hikmat Allah itu adalah sebuah kebutuhan. Amin. Sekarang dibalik. Hikmat dunia itu adalah sebuah kebutuhan bagi Allah. Ya. Nah, saya mencoba untuk memberitahu atau mengatakan kepada beberapa orang yang memakai ya metode atau hikmat dunia ini. Satu hari ya, ada seseorang yang datang ya ke teman saya ya, itu ya termasuk boleh katakan senior saya juga, namanya Bu Hana Lili Pali, almarhum ya. Nah, ketika itu kami sedang bersama-sama ini ada di pelayanan di sebuah kantor ya. Lalu ada orang yang dengar bahwa Ibu Hana itu ada di situ, lalu dia datang ya. Lalu dia datang, lalu dia bilang, "Bu, ya, tolong doain kami ya, nanti saya sama istri akan pergi ke Jepang ya." Lalu ditanya, "Ada apa?" Ya, "Kami mau operasi, mau begini ya." Lalu Ibu Hana itu jawab begini, saudara itu. "Ya, pergilah."
Selama masih punya duit, nanti kalau udah nggak punya duit kan nggak pergi ke sana. Saya dengar jawaban gitu rasanya, ini kok orang sadis banget ya. Dia pergi pakai duit-duitnya sendiri. Jadi si pendeta ini bilang, lah lalu setelah acara itu kita makan siang ya. Di makan siang itu saya memberanikan tanya kepada Bu Hana itu, Bu, ya. Kenapa ibu ngomong begitu, ya? Lalu dia cerita gini, Gideon, ya, tahu nggak? Orang itu cenderung, ya gitu, menomorduakan Allah. Kalau memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, selalu dia bilang Tuhan itu number one. Tuhan satu-satunya penolong dalam hidupnya. Lagunya oke. Satu-satunya yang andalkan. Betul nggak? Satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan. Engkau sumber kesembuhan. Ya. Tapi buktinya kemana? Ya boleh katakan oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. Wah, klaimnya seperti itu. Ya, tapi kenapa nggak bisa menembus daerah mujizat seperti itu? Mindsetnya, saudara, selalu tunduk, enggak ya? Walaupun dia mengagungkan Allah dengan mulutnya, tapi kekhawatiran menggerogoti hatinya, sehingga imannya ambles. Imannya bukan kepada Tuhan, tapi imannya kepada manusia. Hanya manusia yang mengerti karena dia belajar dari buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu yang akan bisa menyembuhkan saya. Padahal Tuhan punya cara sendiri. Di bawah pohon kehidupan itu ada cara untuk menyembuhkan Anda, bukan? Paham nggak maksud saya? Jadi sekarang ada dua hal, metode. Metode alam ini sama metode yang akan datang. Metode yang akan datang ini adalah metode yang dididik melalui pendidikan di bawah pohon kehidupan. Nah, metode yang dikerjakan di alam sekarang ini semuanya bersumber dari buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan yang jahat. Maksimalnya hanya bisa digunakan 10% dari kapasitas otak manusia. Tapi kalau menggunakan hikmatnya Allah, dididik di bawah pohon kehidupan, 100% itu nanti akan terisi. Dia yang akan mengisi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, malam hari ini kita akan mendengar ya atau melihat dari kesaksian seorang hamba Tuhan ya. Namanya adalah John Gilead ya, Abraham John Gilead. Ya, nanti Anda boleh cari bukunya ya tentang Abraham John Gilead ini ya. Nah, ini adalah ucapan dari John Gilead dalam bukunya The Power of the Name ya. Nah, coba cari, Anda bisa ya. Dia katakan begini. Pada awalnya roh manusia itu adalah kekuatan yang dominan di muka bumi. Nanti Anda akan menemukan statement ini di bukunya John Gilead ya, dalam buku The Power of the Name itu ya. Nah, pada awalnya roh manusia adalah kekuatan yang dominan di muka bumi. Ketika Adam berdosa, pikiranlah yang menjadi dominan. Catat baik-baik. Mulai renungkan malam hari ini. Pada awalnya roh manusia adalah kekuatan atau power yang dominan di muka bumi ini. Jadi segala sesuatu karena diciptakan dari roh bisa dikendalikan oleh roh juga. Nah, alat kerja roh itu bukan tenaga, bukan tangan atau alat-alat yang kelihatan itu, tapi alat kerja di alam roh itu omongan. Jadi waktu Adam ada di muka bumi, mengendalikan atau menata atau merawat Taman Eden itu, yang cukup luas itu, bagaimana? Adam cukup ngomong saja. Dan semuanya tunduk kepada omongannya Adam. Kenapa? Pada awalnya roh manusia adalah kekuatan yang dominan menguasai di muka bumi ini. Jadi semua nurut sama Adam. Ya.
Itu kelapa pun, kelapa tinggi itu. Nunduk, nunduk itu. Diambil, balik lagi. Oh gampang, gitu. Nah sekarang pohon kelapa jadi bandel, betul nggak ya? Anda harus memanjat naik ke sana. Atas pohon kelapa tadi itu. Nah dulu nggak usah. Adam itu mau ambil segala sesuatu, itu semuanya tunduk semuanya kepada si Adam. Kenapa? Pada awalnya roh manusia adalah kekuatan yang dominan di muka bumi. Tapi ketika manusia berdosa, pikiranlah yang menjadi dominan, ya. Ketika manusia itu ada di depan pohon kehidupan itu, pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu, sekarang yang diisi bukan rohnya, tapi yang diisi adalah pikirannya ini loh. Ya, disuruh mikir. Ya, disuruh mikir. Ada PR. Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah. Dengan peluhmu engkau akan mengusahakan bumi ini. Manusia mulai berpikir bagaimana mencari duit. Ya. Tapi kalau Anda kembali pada originalnya, pada awalnya roh manusia adalah kekuatan yang dominan di muka bumi, Anda nggak usah mikir bagaimana cari duit. Anda ngomong, duit akan datang. Anda ngomong, duit akan datang. Lah, ngomong jangan ngomong sendiri, tapi ngomong atas dasar perintah Tuhan. Amin. Nah, jadi boleh disimpulkan, dosa menurunkan roh dari kekuasaannya dan menobatkan pikiran manusia menjadi penguasa. Dosa menurunkan roh dari kekuasaannya. Sekarang dosa itu menobatkan pikiran manusia menjadi penguasanya. Ya. Nah, tapi kabar baiknya malam hari ini, anugerah grace telah mengembalikan lagi roh sebagai penguasa kembali. Bila seseorang menyadari hal ini, dia akan hidup di dalam alam supranatural tanpa pergumulan lagi. Kenapa? Mereka menggunakan sistem atau mekanisme di alam roh. Ya. Yang dominan sekarang roh, bukan pikiranmu. Kalau saya kadang-kadang bilang, coba kurangi cara berpikirmu. Kurangi Anda merancang ini dan merancang itu. Mulai kembali tunduk kepada Tuhan. Ya. Nah nanti Tuhan memimpin dari rohmu itu. Dari rohmu itu akan ada instruksi. Apa yang harus Anda kerjakan. Tanpa Anda harus memikirkan sesuatu. Kalau pola ini terus dilatih, dikembangkan. Nah nanti itu akan terjadi dalam hidup Anda. Benar-benar nanti saudara. Apa yang terjadi? Ya, roh itu akan menjadi dominan kembali. Dan pikiran akan tunduk pada roh Anda. Nah, ketika itu terjadi, tidak ada namanya pergumulan. Tidak ada masalah yang lama tahan di dalam diri Anda. Semua Anda katakan, gunung tunduk, laut bergelora. Amin. Ketika mendengar suara. Suara siapa? Suara orang yang sekarang rohnya dominan, bukan pikirannya. Ya, gunung tunduk, ombak tunduk, amin. Apa saja tunduk, ya. Nah, ya. Dan inilah malam hari ini pesan daripada Bapak Surgawi yang harus kita dengar baik-baik, ya. Apa yang dipesankan oleh Bapak? Pikiran manusia sebenarnya dirancang untuk menerima lebih dari apa yang mereka bisa mengerti sekarang. Ya, sekali lagi, ini pesan dari Bapak, dari Allah Bapak. Pikiran manusia sebenarnya dirancang untuk menerima lebih dari apa yang mereka bisa mengerti sekarang. Terlalu sedikit yang dikembangkan oleh manusia sejauh ini. Terlalu sedikit anakku, ya. Jadi Bapak bilang, walaupun mereka berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan di muka bumi ini,
Itu di hadapan Tuhan apa? Sehebat-hebatnya yang ditemukan oleh manusia ini, ya, itu terlalu sedikit anakku. Yang bisa digunakan hanya 10% dari kapasitas yang harusnya 100% itu. Ya, nah Bapak melanjutkan lagi, mereka telah membuat otak manusia menderita banyak, tapi hasilnya sebenarnya hanya telur bebek besar atau nol besar. Ya, sama sekali tidak berguna di mataku. Ya, aku telah mengubah otakmu, ya, otak kita semuanya menjadi baru untuk berpikir seperti anakku berpikir, yaitu Tuhan Yesus. Ya, aku ingin mengajar lebih banyak orang melalui engkau, anakku. Semua orang harus memperoleh pikiran Kristus, yakni cara berpikir anakku, agar selalu, ya, agar selalu, jadi semua orang harus berpikir Kristus yang saya berpikir anakku, agar selanjutnya, mereka melangkah maju lagi untuk memahami aku semakin baik. Ya, semakin baik. Terus, sebenarnya seorang nabi adalah orang yang berpendidikan lebih maju hingga mereka dapat melihat hal-hal yang akan terjadi lama sebelum zaman mereka atau masa yang akan datang. Tidak semua orang akan dipanggil untuk berada dalam jabatan seorang nabi, tapi semua orang bisa dididik jauh melampaui apa yang mereka bisa capai dengan pendidikan formal. Sekarang intinya adalah bahwa engkau perlu mengembangkan, ya, ajaran tentang bagaimana menerima wahyuku, anakku. Jadi mulai belajar untuk menangkap revelation dengan mendengar suara Tuhan. Caranya gimana? Nah, kita sekarang mulai diajar, ya. Kalau Anda berdoa, ya, Anda jangan hanya diam aja begitu, ya. Siapkan juga itu kertas, kalau Anda punya laptop gitu, laptop nyalakan juga di situ. Doa kan nggak harus tutup mata juga. Yang penting Anda bisa terkonek dengan Tuhan. Amin. Nah, ketika Anda sudah masuk itu, ya, nanti Anda mulai mengetik kata-kata yang Allah berikan, yang mengalir dalam hatimu. Engkau dapat memperoleh lebih banyak pengajaran di luar apa yang engkau pelajari dari Alkitab sejauh ini. Ya, harus ada sekolah nabi untuk dikembangkan sekarang. Sekolah ini akan menghasilkan generasi muda, para nabi yang bisa melihat dunia spiritual yang lebih jelas. Ya, nah, pendidikan formal mempelajari apa yang sudah ditemukan orang sebelumnya. Sedang pendidikan nabi mempelajari apa-apa yang belum diketahui orang. Ya, nah, besok kita akan belajar tentang intuisi dan pewahyuan, ya, intuisi dan pewahyuan. Tapi hari ini pesannya begini, saudara, ya. Jadi ini pesan Allah Bapa bagi kita semuanya untuk menutup sesi kita malam hari ini, ya. Penting sekali saat kita sedang kita berhubungan dengan Tuhan. Seperti tadi malam juga saya tegaskan, ya. Anda harus mendapat sesuatu dari Tuhan. Ya. Bukan karena ada mentor orang lain yang membimbing Anda, bukan. Ini personal. Ya. Hubungan Anda dengan Tuhan. Enggak perlu lagi dibantu orang lain. Anda harus bisa menangkap. Bukan karena Anda mendengar, ya toh. Wah, hari ini Pak Gideon ngomong begini. Ya. Memang bisa Tuhan bicara melalui seseorang. Tapi pengalaman pribadi antara engkau dengan Tuhan, ini yang harus lebih penting. Hanya orang-orang yang malas untuk mencari tahu sesuatu dari Tuhan. Dan dia selalu memanfaatkan orang-orang lain yang dalam tanda kutip peka dengan suara Tuhan. Amin. Anda bisa. Ya. Anda bisa. Jangan hanya Anda di-entertain terus. Ya. Jadi Anda ada dalam suatu suasana seperti gitu, ya. Hanya menikmati ada di situ, ya. Tapi Anda enggak mengalami pergerakan, Anda enggak mengalami pertumbuhan.
Anda hanya mengalami rasa enak saja di situ itu. Rasa enak tok itu enggak cukup. Dan banyak orang senang ada di daerah situ. Enak karena ada yang menyajikannya. Betul enggak? Proses pendidikan ini harus diajarkan dan dialami oleh semua orang. Kalau saya mau bikin Anda enak, ya gampang saudara. Betul enggak? Enggak usah ada pelatihan-pelatihan seperti ini. Khotbahnya dikemas aja yang sudah jadi. Ya, nanti Anda tinggal bilang, yes, amin, luar biasa, dahsyat. Betul enggak ya? Karena apa? Sudah saya rumuskan. Jadi perumusan saya tadi itu lalu Anda mengaminnya di situ. Tapi hal itu enggak membuat Anda mengalami perubahan dan pertumbuhan. Perubahan hasil sebuah hubungan Anda dengan Tuhan. Nah, mulai tadi dikatakan, dalam waktu doa, siapkan kertas. Apa yang Anda tangkap, coba mulai tuliskan. Ya, tuliskan. Bukankah Alkitab yang Anda pegang yang isinya 66 buku itu, hasil sebuah tulisan dari pewahyuan, betul? Seseorang yang disebut penulis atau nabi, dia mendengar dari Roh Kudus, lalu dia tuliskan tentang isi hatinya Allah. Dan Anda percaya itu firman kan? Betul ya? Sekarang sama. Tapi bukan berarti Anda bikin Alkitab baru, tidak. Ya, tapi ini lebih ke arah bentuk instruksi untuk apa yang Anda lakukan dalam masa kini. Setiap hari, kasih setia Tuhan, pimpinannya selalu baru setiap hari. Amin. Nah, mulai belajar nih, tembus ada di daerah itu. Ya, tembus ada di daerah itu. Jadi karena kalau saya konseling orang gitu, saya enggak langsung beresin persoalannya, enggak. Ya, saya ajak mikir dulu bersama-sama. Anda ngerti, lalu melibatkan Tuhan. Lalu kita berdoa. PR Anda yang kerjain. Bukan Anda serahkan kepada saya, lalu Anda ngerjain sampai beres begitu. Oh enggak. Itu PR-mu, saya bilang. Ya, kamu harus kerjain dengan Tuhan. Ya, nanti kalau ada apa-apa, lapor lagi. Pak, saya udah kerjain. Tapi macet di tengah jalan. Oke, kita cari kemacetannya di mana. Mungkin saya punya pengalaman di daerah itu. Saya sharekan kepada Bapak Ibu Saudara. Sampai Bapak Ibu Saudara punya pengalaman menembus sesuatu bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, ini pelajarannya begitu. Ya, bukan memanjakan orang terus gitu ya. Berhenti. Ya, Anda mengalami atau hobi untuk di-entertain terus. Ya, ada orang begitu ya. Kalau sendiri nggak bisa berbahasa roh. Tapi kalau lagi rame-rame dia bisa berbahasa roh. Ada yang punya gejala seperti itu ada ya. Senyum artinya ngalamin gitu ya. Nah, senyum artinya setuju. Ya, ada loh, Pak, saya itu kalau lagi di gereja gitu ya Pak, itu saya bisa berbahasa roh Pak ya. Tapi kalau di rumah nggak keluar Pak. Itu kenapa ya Pak? Saya tanya seseorang Pak, katanya Pak, itu kesamber katanya. Kesamber tahu nggak ya? Jadi kayak kesulet gitu loh, ya tahu nggak? Karena sebelahnya nyala, jadi dia ikut nyala gitu. Tapi kalau di rumah itu nggak punya pemateknya, korek apinya nggak punya, jadi sumbunya nggak akan nyala seperti itu. Padahal minyaknya ada, Roh Kudus ada. Tapi kenapa nggak keluar seperti di gereja itu? Nah, kamu harus melatih bisa berbahasa roh tanpa ada orang di sekitar Anda yang bahasa roh. Nah, bagaimana? Munculnya bahasa roh bukan karena Anda dengar orang sedang berbahasa roh, tapi karena ada suara yang mendorong dari hatimu, lalu Anda bunyikan. Nah, itu pengalaman mahal. Ya, pengalaman mahal seperti itu. Dan harus dibayar dengan harga. Harganya mahal, itu enggak ya? Nah banyak orang enggak mau, yang maunya udahlah nanti ya, deket-deket Pak Gideon saja.
Ya lah, Pak Gideon berbahasa roh, nanti kan saya ikut-ikut bahasa roh. Jadi kalau pengen bahasa roh, telepon Pak Gideon dulu ya. Nah, ini nyembah bareng gitu. Berbahasa roh gitu ya. Nah, itu imannya nebeng seperti itu. Ya. Anda harus punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Amin. Tembus sampai ke tempat itu. Nah, Bapak Saudara, tadi cerita tentang John Gilead ya. Abraham John Gilead itu Anda tahu? Dia adalah rasul dari Afrika. Ya, ketika terjadi wabah di Afrika, dia itu luar biasa. Oh, sekarang corona seperti gini ya. Itu wabah seperti gitu ya, pandemi seperti itu. Nah, ketika ya itu wabah terjadi, semua orang kena penyakit. Tapi John Gilead bilang gini, aku warga surga, aku anak Allah. Penyakit tidak ada yang bisa menembus tubuh saya. Gak percaya. Mana itu? Kuman. Ya, virusnya mana? Taruh di tangan saya. Taruh tangan saya itu, mati itu virus. Ya, luar biasa itu John Gilead. Anda baca bukunya. Ya, tapi kalau Anda tidak disuruh Tuhan jangan nekat. Ya enggak? Kena corona mati nanti Anda. Itu enggak ya? Ya, saya enggak tanggung jawab. Ya, saya cuma cerita John Gilead. John Gilead itu disuruh Tuhan. Ya. Jangan bilang Anda disuruh Tuhan lalu enggak pakai masker. Itu enggak ya? Nah. Jangan, gitu ya. Disuruh Tuhan, menantang, nggak bisa. John Gilead itu benar-benar disuruh Tuhan. Taruh itu virus itu di tangannya itu, mati itu virusnya. Ya, nah kalau dia mendoakan orang, ya saya baca bukunya ini. Nanti kalau didoain orang itu ya, dia pegang punggung orang gitu ya. Orang tuh itu rasanya kalau macam gitu ya. Wah, terus apa yang terjadi? Waktu dia pulang sampai di rumah, dia buka bajunya. Nanti itu istri atau anaknya atau suaminya itu yang lihat itu bilang, kenapa punggungmu itu? Ada apa? Ada cap 5 jari katanya. Hah? Jadi tadi dipegang John Gilead itu pakai 5 jari begitu. Itu seperti kayak setrika itu. Nempel gitu loh. Gitu. Waduh, urapan api yang luar biasa seperti itu. Ya, nah itu yang dialami oleh John Gilead, ya. Tapi apa? Konsisten dia. Dia tadi katakan apa? Ya, yang dikatakan John Gilead tadi apa? Pertama, ya, dia katakan bahwa ya pada awalnya roh manusia adalah kekuatan yang dominan. Ya, roh manusia adalah kekuatan yang dominan. Kalau Anda punya konsep yang sama seperti John Gilead, saya percaya, ya, apa yang dialami oleh John Gilead, ya, akan bisa juga Anda alami dalam kehidupan kita. Amin. Oke, Bapak Saudara, besok kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan membahas tentang intuisi dan pewahyuan, ya. Intuisi dan pewahyuan. Untuk bisa mengerti mekanisme atau tentang hal-hal dunia yang akan datang, Anda harus punya intuisi dan dapat namanya pewahyuan. Terima kasih malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Ya. Oke.